ihsan ila yaumil. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang kita muliakan, mengawali kajian singkat ba'da subuh menika, monggo kita sholat di anas kita berikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Salam Allahumma Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, sedaya puji ugi pangapunten namung kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam mugi tansah tunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur injang menika kita saged nindakaken salat subuh berjamaah. Mugi-mugi salat kula panjenengan sedaya katampi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam mugi tansah tunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Injang menika seketik bali kita sareng pelajari kiat-kiat supados semangat nyinaoni menika ilmu agami, ilmu syar'i. Di antara kiat supados ilmu menika ngerasuk utawi masuk ke dalam pikiran kita, badan kita, kiatipun menika meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan menika sumber penyebab dari setiap kejahatan. Dan dosa kemaksiatan menika juga menjadi sumber musibah yang terjadi wonten dunia menika. Baik setiap pribadi maupun umat kathah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala apabila sampun kita terangkan dia menika napa arum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri
bima kasabat aydin nasi. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ini Allah ingkang ngendika wonten surah napa niku? Ar-Rum ayat 41. Di antara antawisipun akibat dosa lan kemaksiatan menika seseorang bisa terhalang dari menuntut ilmu agama. Padahal ilmu agama menika kula panjenengan paham ilmu agama termasuk rezeki. Wong nek paham ngerti ganjaran salat subuh berjamaah, maka dia akan datangi karena ngerti ilmu. Ini rezeki nopo. Bagi orang yang nggak pernah belajar, ya wis penting wong urip ki ora colong cukup dan lain-lainnya wis aman. Padahal ada peluang. Kita diperintahkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibadah. Lan sebab maksiat itu gampang lupa, mudah lari akan ilmu yang dihafalkannya. Sesungguhnya ilmu agama menika suatu yang mulia dan berharga. Belajar ilmu dari kula panjenengan duduk-duduk majelis ilmu itu mempelajari ilmu yang mulia dan larang regani. Karena selain didoakan para malaikat, diturunkan rahmat bagi siapa yang duduk-duduk bermajelis ilmu. Ya, tidak mungkin menetap di hati seseorang, ilmu itu tidak mungkin menetap di hati seseorang yang dipenuhi dengan kemaksiatan, kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ilmu itu karena begitu mulianya, begitu berharganya, maka ilmu ini tidak mau menyatu bagi jiwa yang kokian dosa, kebanyakan maksiat. Maka bisa salah satu sebab ini kita gampang lari, mudah lupa. Karena kemuliaan itu tidak akan pernah tinggal di satu tempat bersamaan dengan kejelekan. Kemuliaan ini. Dan setiap hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk wong ra gelem salat wajib, boten nindakaken poso Ramadan, tidak mau membayar zakat kamu kok diberi rezeki banyak, tidak mau berhaji kamu kok peluangnya besar, ini juga termasuk bermaksiat kepada Allah. Jadi ada bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada sesama manusia. Sing bahaya menika nek sampai ra ngerti nek wonge bermaksiat kepada Allah, ini bahaya. Salah satunya apa? Meninggalkan sholat wajib. Maka ilmu yang ada dalam hati akan pergi seukuran maksiatnya. Demikian pula cahaya ilmu agama dalam hatinya akan redup. Maka monggo kita simak perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan Hakim di Mustadrak Ilmu Hibban dan Thauban. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah membenarkan sebagaimana innar rajula yukhramur rizqu bidambi yusibuh. Rasulullah mengatakan sesungguhnya seseorang hamba nikah terhalang rezekinya karena dosa yang dia lakukan.
Ini termasuk kemaksiatan, dosa menika saged terhalang dari rezeki. Apakah itu rezeki badan, rezeki ilmu, rezeki sehat, ini bisa menghalangi masuknya dia. Rezeki meliputi rezeki badan berupa harta, berupa makanan dan minuman. Ini rezeki harta, makanan, minuman, dan juga ruh berupa ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezeki berupa kenikmatan mengingat Allah. Jadi orang kebanyakan maksiat itu kadang boten saged mengingat Allah. Raiso ngiling-ngiling kewajiban ingkang Allah perintahkan, ini salah satu tidak bisa mengingat Allah. Diberikan waktu 24 jam, dipanggil Allah melalui adzan, kalau sholat tidak mampu mengingat Allah, merasa berat. Ini adalah maksiat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ngendikaken, saya menganggap orang yang melupakan ilmu yang telah ia diketahui karena dosa yang dia lakukan. Ini Abdullah bin Mas'ud. Dan setiap kali Imam Abu Hanifah menemukan kesulitan dalam suatu masalah, beliau berkata kepada para muridnya, semua ini karena dosa yang saya lakukan. Ini kelasnya Imam Abu Hanifah. Itu dan dua ruwet rentan yang urip budak ruwet. Dengan pikiran bermasalah, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, yang rada pusing-pusing umat-umat, ini sebab karena dosa yang aku lakukan. Ini kelasnya Imam Abu Hanifah. Nah, mau awak itu dia kelasnya ya, ada dari Imam Abu Hanifah. Maka ketika beliau mengingat dosa, beliau lalu istighfar. Maka kagetan Siti pernah berbuat dosa, dia ada dampak positifnya. Tidak dalam hati, tidak sombong, wah aku tidak pernah ini salah, tidak pernah berbuat dosa, aku yang tertib baik, ini sombong, sehingga lari istighfar. Maka kalau ia punya dosa itu karena supaya kita juga tidak sombong. Awak dia merasa paling soleh tidak. Maka kelasnya saya Imam Abu Hanifah jaga punya dosa dan beliau beristighfar. Terkadang juga berdiri dan sholat. Jadi orang berilmu tidak boleh umat dan boleh masalah yang besar, beliau matur kepada Allah dan juga usaha yang lainnya. Ini salah satunya adalah bisa dengan banyak istighfar dan tidak sholat, hingga terbuka baginya permasalahannya. Beliau berkata, saya berharap Allah sudah menerima tobat saya, mengampuni dosa saya, karena Allah membukakan masalah tersebut dan memberi pemahaman. Hadirin yang kita muliakan, begitu pun muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awit karena ilmu syar'i dan pemahaman boten saged dipun paringaken dumateng tiyang ingkang maksiat. Hal tersebut sampai ke Fudail bin Iyad. Beliau nangis dengan tangisan yang keras, kemudian berkata, yang demikian itu karena dosanya yang sedikit selain dia, maka tidak ada yang menyadari. Ali bin Kasram, ketika akan saya melihat Waqi bin Jarrah tidak pernah membawa kitab di tangannya karena hafalannya yang kuat
sehingga tidak perlu membacanya dari kitab. Ini orang-orang yang terjaga dari dosa, ngaji udah sanggup kitab ini wis ngotot tinggal pikiran. Karena apa? Pengingatannya tajam, karena minim sekali maksiat, sehingga ketika ngaji tidak perlu bawa kitab karena sudah dihafal. Kalau otak kita ini kayak rakaat buku. Awak dhewe iki mbok isine rakaat bisa tegak kalau saya kosong di ngerti. Makanya diukur logika itu bilangnya logika. Awak dhewe nyimpennya kayak sithik mungkin surat-surat pendek ya anak. Ini tak jadi saya masih banyak ruang kosong milik kedua ini sudah gampang-gampang kaget. Maka jadi beliau Ali bin Kasrah ketika ngaji tidak membawa kitab karena kitab yang untuk bahan ngaji sampun dihafal. Ini karena apa? Dampak dari minimnya maksiat kepada Allah dan maksiat kepada semua manusia. Bukankah iblis itu menjadi hina karena maksiat dan mau tunduk pada Allah semuanya? Bukankah Nabi Adam juga dilaknat oleh Allah karena juga maksiat boten manut manganong yang surga iki kok kepengin dahar OPN pertikan nikmati kecuali siji namanya buah apa? Buah khalidun atau buah khalidun, buah keabadian kata syaitan. Ini mangan ini orang bakal medul-medul yang surga. Padahal itu satu makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah khalidun itu Arab buah khalidun, khalidun ya abadan, bisa abadi, maka dilanggar. Maka hikmah ketahuan jenengan sedaya menuntut ilmu itu bisa ngerti halal haram, wajib sunnah. Standarimun bisa ngerti bagaimana mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Dan puncak kenikmatan ilmu itu manakala ilmu itu menjadi takut kepada Allah dan menjadi tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian singkat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya tansah dipun paringi semangat terus menerus menyerap mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu agama dan kita bisa mengamalkannya segede bogo segede. Demikian dan atur nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.